Kami sembah
memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, ya, bukan lagi bayi tetapi Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita sebagai umat manusia, khususnya yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai tema yang akan kita bahas bersama-sama pada malam hari ini, yaitu kegelapan tidak dapat menguasai terang Kristus. Ya, ayat ini diambil dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12, tetapi saya akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Dan tema ini dibuat oleh Gereja Bethlehem Purnaken seluruh Indonesia. Ya, nah puji Tuhan Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai orang yang percaya pasti hidup di dalam terang Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dari Yohanes pasalnya yang pertama. Kita akan baca sama-sama dengan suara yang nyaring, dan kita akan bersama-sama firman Tuhan.
Untuk menghormati firman Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri dan setelah itu kita akan membaca. Ya, hitungan ketiga kita mulai sama-sama baca. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, silakan duduk kembali. Ayat pembacaan firman Tuhan, ayat yang pertama saya ulangi, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, nah firman itu adalah Allah kata firman Tuhan. Nah, Injil Yohanes, kata Yohanes itu mewakili Injilnya dengan menyebut Yesus itu adalah firman atau logos. Dengan menggunakan istilah ini bagi Kristus, Yohanes itu memperkenalkannya sebagai sabda Allah yang pribadi dan menunjukkan bahwa pada mulanya atau akhirnya ini Allah telah berbicara kepada manusia melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah kembali bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kristus itu tidak diciptakan, Dia adalah abdi dan senantiasa dalam persekutuan kasih dengan Bapa dan Roh Kudus. Ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan setelah itu Dia melakukan sesuatu, yaitu menciptakan manusia, yaitu saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan. Ya, perhatikan ayat yang ketiga, segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi atau yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ketika kita merenungkan ayat yang ketiga, dikatakan segala sesuatu, tidak ada yang jadi tanpa dijadikan oleh Allah, termasuk saudara dan saya. Nah, itulah sebabnya mari kita terus bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahannya dalam hidup kita. Ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, memang Tuhan mengajar kepada kita semua supaya kita hidup di dalam terang, hidup di dalam terangnya Kristus. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 dan sampai ayatnya yang ke-16, dia katakan, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 itu dikatakan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya
di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah saudara, Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kamu adalah terang dunia. Ya, kita ini adalah terang untuk menerangi setiap orang yang ada di sekitar kita. Dengan apa yang kita lakukan terang itu? Yaitu perbuatan baik kita, kata firman Tuhan, supaya kita menjadi terang, menjadi panutan, menjadi suluh bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara, Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Nah, saudara, Bapak Ibu, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika kita sudah tidak lagi menjadi asin atau menjadi tawar, firman Tuhan katakan itu tidak ada lagi gunanya selain diinjak dan dibuang oleh orang. Dan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak hidup di dalam terang. Dan kita akan menemukan yaitu hasil dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi yang harus kita lakukan dalam hidup kita, firman Tuhan katakan kamu itu adalah terang yang akan menerangi semua orang yang ada di sekitarmu atau yang ada di kolong langit ini. Kita adalah terang untuk menerangi, untuk memberi teladan, untuk memberi contoh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus, kamu adalah terang dunia. Saudara saya adalah terang dunia, terang yang dari Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang, kata firman Tuhan, menerangi semua orang. Tetapi semua orang yang menerimanya itu diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, supaya menjadi anak-anak Allah, supaya menjadi terang dan menjadi pelita bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang terakhir kita mau baca. Ayat yang terakhir kita baca di dalam di Roma pasalnya yang kelima. Roma pasalnya kelima ayat yang ketiga, dia katakan, dan bukan hanya itu saja, kita pada berpegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan keteguhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus lahir ke dalam dunia ini. Ya, Yesus lahir ke dalam dunia ini, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ya, itu adalah satu kesengsaraan yang Tuhan alami dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya firman Tuhan katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan keteguhan. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, ketika kita mengalami hal-hal yang kurang baik, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena apa yang Tuhan buat dalam hidup kita itu indah pada waktunya. Demikian firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua, marilah kita hidup di dunia ini, hidup dengan terangnya